Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data transaksi. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Diki Praseba dengan NIM F1D017015. Halo Mas Diki. Halo. Yang kedua ada Fajar Maulana Dwi Praja dengan NIM F1D017018. Halo. Yang ketiga ada Melisa Novitasari dengan NIM F1D017048. Halo. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nili Handayani dengan NIM F1D017049. Di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang definisi dari transaksi, yang kedua karakteristik transaksi, yang ketiga status dari transaksi, dan yang keempat ada eksekusi transaksi. Langsung saja yang pertama tentang transaksi. Transaksi merupakan sejumlah operasi atau instruksi yang membentuk sebuah satuan kerja logik. Dimana contohnya di sini misalnya transfer dari rekening A ke rekening B. Yang kedua, karakteristik transaksi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada atomicity. Atomicity merupakan semua operasi dalam sebuah transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi. Artinya, eksekusi sebuah transaksi tunggal harus menjamin database tetap konsisten. Atau konsistensi ini berarti di mana eksekusi transaksi harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi itu berakhir. Poin yang ketiga, isolation, di mana artinya meski beberapa transaksi dieksekusi secara kongruen atau bersamaan, sistem harus mampu menjamin bahwa setiap suatu transaksi tidak perlu tahu kapan transaksi yang lain dieksekusi atau dijalankan. Yang keempat, durability. Artinya bahwa setelah sebuah transaksi berakhir sukses, perubahan yang terjadi pada database harus dapat bertahan pada status atau keadaan tersebut, meskipun terjadi suatu kerusakan sistem. Selanjutnya untuk poin transaksi mengakses database dengan melakukan 2 operasi akan dijelaskan oleh saudari Melisa. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang transaksi mengakses database dengan melakukan 2 operasi dasar. Di sini terdapat read dan write. Read X membaca nilai X dari database atau di hard disk dan menampung ke buffer lokal atau memori RAM. Write X mengambil nilai X dari buffer lokal kemudian menuliskannya ke database. Adapun contohnya seperti berikut, di mana TI merupakan contoh transaksi yang melakukan transfer sebanyak $50 dari rekening A menuju ke rekening B. Berikut merupakan prosesnya. Kemudian dari contoh transaksi di atas terdapat 4 langkah, yaitu atomicity, terus konsistensi, isolasi, dan durability. Di mana atomicity ini memisalkan ketika ada bug di software atau masalah di hardware, sehingga setelah write A, transaksi berhenti, maka dilakukan restore ke nilai A yang lama. Kemudian yang kedua, konsistensi, di mana jumlah uang A dan B sebelum dan sesudah transaksi adalah sama atau konsisten. Yang ketiga, isolasi, di mana ketika TI dieksekusi, ada transaksi lain yang mengakses data A, hasil tetap valid atau valid konkurensi kontrol. Dan yang terakhir, durability,
di mana ketika user telah diberitahu bahwa transaksi telah berhasil dilakukan, data yang diupdate di database harus tetap ada walaupun terjadi kerusakan sistem. Data terupdate disimpan di hard disk. Informasi tentang update yang dilakukan transaksi dan tertulis di hard disk harus mencukupi untuk rekonstruksi database atau recovery management. Baik, untuk poin selanjutnya, poin ketiga tentang status transaksi, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Diki Prasilva. Dipersilakan. Oke, untuk bagian ketiga, status transaksi, dapat kita lihat pada diagram alur berikut terdapat 5 status, di mana yang pertama ada aktif, yang kedua ada partially commit atau sebagian di commit, terus yang ketiga ada commit, yang keempat ada fail atau gagal, dan yang terakhir ada abort atau dibatalkan. Oke, lanjut. Oke, untuk slide ini berisi penjelasan dari 5 status tersebut, di mana yang pertama, status aktif adalah transaksi sedang mulai dieksekusi. Selanjutnya, untuk partially commit, tepat setelah operasi atau instruksi terakhir selesai dijalankan. Selanjutnya, untuk commit, transaksi berhasil sempurna dan database dalam hard disk telah diupdate dengan nilai-nilai yang baru dari hasil transaksi tersebut. Kemudian ada pilot typo nih. Eksekusi secara normal gagal dijalankan. Kemudian yang terakhir ada abort. Setelah rollback transaction dan database dikembalikan ke nilai-nilai semula sebagaimana halnya ketika awal transaksi. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk poin yang keempat tentang eksekusi transaksi. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Persilahkan. Baik, untuk eksekusi transaksi. Eksekusi transaksi dibagi atas 2 tipe. Yang pertama yaitu serial, transaksi dilakukan secara berurut atau satu persatu. Dan yang kedua yaitu konkuren, beberapa transaksi dapat dijalankan secara bersamaan. Berikutnya. Iya, di sini alasan kenapa menggunakan eksekusi konkuren. Yang pertama, operasi aktivitas input dan output dan aktivitas CPU dapat dijalankan secara bersamaan. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan prosesor dan hard disk. Satu transaksi dapat menggunakan prosesor, sementara transaksi lainnya membaca dan menulis ke hard disk. Yang ketiga, mengurangi respon time karena membaca bermacam-macam operasi dalam kurung short and long transaction. Transaksi yang singkat tidak perlu menunggu transaksi yang panjang selesai. Oke, begitu. Akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada penjelasan atau kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.